Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dengan bahagia. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sucipto MM dan Ibu Siti Mutmainah SPD selaku guru penguji bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang telah diberikan, saya akan membahas mengenai pelecehan seksual yang kerap menghantui para remaja, tepatnya yaitu para wanita. Yang saya herankan, mengapa masih banyak orang yang berasumsi bahwa cara berpakaian wanitalah yang salah, karena tidak menutup aurat atau tidak menggunakan pakaian yang tertutup. Oleh karena itu, saya mengambil permasalahan ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, pelecehan bukan hal yang tabu lagi untuk kita ketahui. Pada dasarnya, pelecehan mempunyai definisi yaitu sebagai sesuatu pola perilaku yang menyerang dan tampak bertujuan tidak baik terhadap orang yang menjadi sasarannya. Pastinya dengan tujuan untuk mengancam atau mengintimidasi target utamanya. Menurut Pinarsunu, pada tahun 2008, pelecehan seksual adalah segala macam perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Mungkin saja kita dapat meminimalisir terjadinya pelecehan seksual itu dengan mudah. Tidak hanya dengan menutup aurat atau berpakaian tertutup. Berdasarkan data yang saya peroleh, korban pelecehan seksual pada orang yang berpakaian tertutup cukup tinggi, yaitu mencapai 18% atau 400.000 jiwa. Salah jika ingin meminimalisir terjadinya pelecehan seksual dengan hanya berpakaian tertutup. Namun, para lelaki juga harus belajar untuk menjaga pandangan dan tidak menganggap rendah para wanita yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Dari sekian banyak kasus pelecehan yang terjadi, mengapa harus perempuan yang selalu disalahkan? Seakan-akan perempuan itu adalah sumber dari segala sumber permasalahan dan laki-laki adalah korban dari pertunjukan. Setiap masalah, orang akan beramai-ramai bilang, mengapa nggak gini, kenapa nggak gitu, harusnya begini dan harusnya begitu. Jujur saja, jika laki-laki diajarkan dan mengerti tentang adab dan akhlak, maka perempuan adalah berlian yang harus dijaga. Untuk menetapnya saja ia malu, karena tahu betapa tidak beradabnya seorang laki-laki menatap wanita hanya dengan nafsu sajanya, nafsu pikirannya saja. Jika kita bicara mengenai gaya berpakaian, mengapa kita tidak membahas mengenai hukum menjaga pandangan? Keadilan seharusnya menjadi hukum mati yang tidak bisa terbantahkan. Ketika wanita selalu disalahkan atas dasar cara berpakaian, ketika wanita menjadi korban pelecehan seksual namun masih disalahkan, ketika wanita menjadi korban dipaksa untuk bungkam, dan ketika sistem hukum tidak sepihak pada korban. Keterbatasan hukum pidana saat ini membuat sebagian korban pelecehan seksual memilih untuk bungkam, dan pelaku bebas berkeliaran. Keluarga korban pun memilih untuk tidak melaporkan kasus ini karena seringkali mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, dan saksi pun juga memilih bungkam karena mendapat tekanan dari beberapa pihak. Dan juga pola pikir masyarakat tentang pelecehan hanya menjadi lelucon belaka
dan menjadi aib keluarga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.